Selain melawan penjajah Jepang dan Belanda dengan bambu runcing, banyak pejuang zaman dulu itu bersenjatakan sebuah ilmu gaib. Namun, hal ini tidak terekspos oleh berbagai media, sehingga tidak banyak orang yang tahu. Nah, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Lebih dari 3 abad lamanya Belanda menguasai bangsa Indonesia ini. Politik adu domba yang dilancarkan telah menjadikan bangsa ini bodoh dan terbelakang. Belanda telah menjadikan Nusantara itu sebagai penghasil uang. Sumber daya alam yang berlimpah dijadikan tambang yang terus-menerus itu memberikan pemasukan devisa besar bagi negara Belanda ini. Mereka mengangkut rempah-rempah yang diboyong ke perdagangan internasional. Nah, setelah 3,5 abad dalam genggaman kolonialis Belanda, rakyat Indonesia akhirnya bahu-membahu dalam melawan penjajah Belanda tersebut. Salah satunya yaitu perlawanan yang sangat fenomenal yang dilakukan oleh warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta yang komandonya dipegang oleh beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perlawanan ini sering disebut dengan Perang Gerilya. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah, pemirsa. Momentum tersebut justru membuat Belanda itu semakin beringas. Saat itu ada salah seorang remaja yang gagah berani ikut berperang bersama tentara rakyat. Remaja tersebut bernama Prawiro. Nah, di saat umurnya yang baru 19 tahun, Prawiro itu sudah ikut berperang melawan Belanda, yaitu dalam penyerangan terhadap Belanda di Maguwo Harjo. Prawiro itu adalah satu-satunya remaja yang ikut berperang, pemirsa. Meskipun sebenarnya dilarang oleh komandan perang, tetapi Prawiro itu tetap ngotot untuk ikut berperang. Selain berbekal rasa nasionalisme yang sangat tinggi, Prawiro itu ternyata juga berbekal ilmu gaib. Dengan ilmu gaib inilah Prawiro itu menjadi berani, tidak gentar melawan Belanda, pemirsa. Ilmu gaib Prawiro itu diperolehnya dari kakeknya, yaitu secara turun-temurun, yang merupakan ilmu kadidayaan. Ilmu tersebut itu konon diambil dari salah satu kitab milik beliau Jayabaya ya. Selain terkenal dengan ramalannya, ternyata Jayabaya ini juga menyimpan ilmu-ilmu kadidayaan yang sangat luar biasa. Terbukti ilmu dari Jayabaya ini ampuh digunakan untuk melawan penjajah. Prawiro itu digembleng oleh kakeknya dengan ritual-ritual khusus, yaitu dengan berpuasa mutih, kemudian ngebleng, lalu ritual-ritual di gunung ya, seperti bertapa dan lain sebagainya. Sehingga dengan begitu meresaplah ilmu yang diberikan oleh sang kakek tersebut. Nah, dari ilmunya itu Prawiro itu menjadi sakti, yaitu kebal dari senjata tajam atau kebal peluru dan bisa menghilang, pemirsa. Suatu ketika pada kejadian perlawanan terhadap Belanda di Maguwo Harjo, Prawiro itu terkena lemparan granat dari beberapa tentara Belanda. Namun Prawiro tetap utuh dan tidak menderita luka sedikit pun. Nah, logikanya kalau orang biasa itu sudah pasti hancur berkeping-keping ketika terkena granat tersebut. Nah, itulah Prawiro yang menggunakan ilmu gaib
sehingga dengan ilmunya tersebut beliau Prawiro itu bisa selamat atas izin dari Allah. Selain itu, Prawiro juga pernah membuat bingung dan panik pasukan Belanda, pemirsa. Suatu saat dia itu dirantai oleh pasukan Belanda di sebuah pohon asem. Hal itu karena Prawiro dijebak saat bermain-main di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Nah, tubuhnya dirantai dan digembok dengan kunci yang cukup besar. Tentara Belanda itu merencanakan mau mengeksekusi Prawiro dengan tembakan beruntun. Namun, di sini ada hal yang aneh, pemirsa. Prawiro itu hilang entah kemana. Gembok dan rantai yang mengikat Prawiro itu berubah menjadi merantai dan menggembok sebuah pohon pisang. Nah, selain menguasai ilmu kekebalan, ternyata Prawiro ini juga menguasai ilmu menghilang atau sering disebut dengan ilmu halimun atau ilmu panglimunan. Ketika video ini dibuat, mungkin Prawiro ini sudah berumur itu kisaran 94 tahunan. Kalau memang beliau itu masih hidup sampai sekarang. Nah, Prawiro atau bisa kita sebut Mbah Prawiro ini juga dikenal dengan julukan Ki Jala. Beliau adalah orang yang menutup diri dari memperagakan atau memamerkan ilmu-ilmu kesaktiannya. Hal itu karena ditakutkan menjadi sebuah kesombongan. Mbah Prawiro itu mempunyai pedoman, yaitu yang sakti dan maha sakti, maha kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah tempatnya kelemahan, kekurangan, dan ketidakberdayaan. Itulah pemirsa sekalian sekelumit kisah perlawanan tanpa tanda jasa yang memang mereka berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Mereka para pahlawan telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga sampai titik darah penghabisan. Untuk itu mari kita jaga dan kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik yang membuat bangsa ini maju dan jangan terpecah belah. Meskipun berbeda suku, agama, bahasa, kita itu semuanya tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Ketika Anda mungkin seorang pejabat, maka jagalah amanat-amanat rakyat. Jangan Anda korupsi uang-uang rakyat. Kalau Anda nekat melakukannya, Anda pasti dan pasti akan terkena karma buruk. Itu tidak Anda rasakan sekarang, tetapi kelak ketika kematian sudah dekat dengan Anda. Saya Fatih Nur Alam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.